Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qaribi fa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia dan nikmat iman yang telah diberikannya kepada kita semua. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Kemudian saya selaku khatib mengajak segenap hadirin dan juga diri saya sendiri untuk selalu meningkatkan iman dan takwa agar kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung. Adapun pada kesempatan kali ini saya selaku khatib ingin menyampaikan khutbah dengan tema taubat. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan taubat sebagai amalan yang suci dan bahkan disukai olehnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sungguh Allah itu lebih bahagia melihat taubat hambanya daripada orang yang menemukan kembali tunggangannya setelah ia kehilangan di tempat yang luas dan sepi. Muttafaqun alaih. Namun perlu juga diketahui, walaupun taubat itu termasuk amalan yang disukai oleh Allah, ia hanya akan menerima jika dilakukan dengan waktu yang tepat dan dengan cara yang benar. Ketahuilah bahwa ada waktu-waktu di mana taubat itu tidak akan diterima lagi. Yang diantaranya adalah ketika matahari telah terbit dari ujung barat dan tenggelam dari sebelah timur, serta binatang-binatang melata yang telah keluar dari dalam bumi. Yang dimaksudkan, jika hari kiamat besar telah tiba, maka taubat tidak akan diterima lagi. Demikian pula taubat yang dilakukan pada waktu yang dimana seorang sudah berada di ambang kematian, seperti yang dikisahkan dalam Fir'aun yang bertaubat ketika ia sudah melihat air yang akan menenggelamkannya, maka taubatnya tidak akan diterima. Terkait taubat Fir'aun ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza adrakahu gharaqu qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi binur israila wa anna minal muslimin. Hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan yang dipercayai Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepadamu. Yunus ayat 90. Namun ternyata taubat itu tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah pun berfirman, ala ana wa qad asaita qaul qablu wa kunta minal mufsidin, yang artinya, apakah baru sekarang kamu bertaubat padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dulu dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Yunus ayat 91. Dan demikian pula orang yang sudah hadir kepadanya malaikat Israel dan mengabarkan kepadanya siksa neraka. Orang yang seperti ini juga tidak
akan diterima taubatnya. Terkait hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 18 yang artinya, dan tidaklah taubat itu diterima Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang mengerjakannya kejahatan yang hingga apabila telah datang ajal kepada seorang di antara mereka barulah ia mengatakan sesungguhnya saya bertaubat sekarang, dan tidak pula diterima taubatnya orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Surat An-Nisa ayat 18. Maka taubatlah dengan taubatan nasuha atau yang sesungguh-sungguhnya adalah taubat yang dilakukan pada waktu yang dimana pintu taubat belum tertutup, seperti yang telah khotib terangkan tadi, yaitu pada waktu seorang hadir melakukan kesalahan dan timbul dalam hati penyesalan yang mendalam. Lantas ia pun insaf seinsaf-insafnya dan berjanji pada Allah Subhanahu wa taala dan juga dirinya untuk tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Rasulullah bersabda, "Atta ibu minadz zahabi kaman la yadhhab lahu." Orang yang benar-benar taubat dari dosanya bagaikan orang yang tak berdosa. Hadis Ibnu Majah. Kemudian perlu kita camkan bahwa taubat itu hendaknya tidak ditunda-tunda. Ia hendaknya dilakukan segera mungkin setelah melakukan kesalahan. Jika kesalahan itu menyangkut hak Allah, hendaknya minta ampun kepada Allah. Namun jika kesalahan itu menyangkut kepada hak manusia, maka hendaklah minta maaf kepada keridhaan orang yang dizalimi tersebut. Karena kesalahan orang kepada manusia lainnya hanya akan diampuni oleh Allah jika orang yang bersangkutan sudah mendapatkan keridhaan dari orang yang ia zalimi. Rasulullah bersabda, "Man kana akhihi indahu man madlama tufi irdi aw malin falyastahillahu yauman qabla an la yakuna dinar wala dirhum." Barang siapa yang ada kesalahan terhadap saudara dalam hal kehormatan ataupun harta, maka hendaklah ia meminta keridhaan darinya dari hari ini juga sebelum datang masa yang mana tidak ada lagi dinar dan dirham. Hadis riwayat Bukhari. Maka marilah kita segera bertaubat dari segala kesalahan kita dan maksiat yang kita kepada Allah. Marilah kita segera meminta kepada Allah, dan jika ada tutur kata dan perilaku yang kita salahkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, maka marilah kita segera gerakan untuk meminta maaf pada mereka. Semoga kita termasuk dalam golongan orang yang diberi kesempatan oleh Allah untuk menyadari segala kesalahan dan mau bertaubat, ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal Sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwas sami'ul alim.